Shalom, shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Amin, amin, luar biasa. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema roh dan daging. Karena ini adalah minggu-minggu Paskah, jadi saya akan menyampaikan sebuah cerita menjelang Yesus disalibkan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26, tetapi kita akan membaca satu ayat dulu. Matius pasal yang ke-26 ini ayat yang ke-41. Kita akan baca bersama-sama, kemudian saya sejenak akan memberikan kepada kita latar belakang kisah dari ayat ini. Matius pasal yang ke-26 ayat ke-41. Alkitab bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya ulangi, roh memang penurut tetapi daging lemah. Dulu saya enggak mengerti kenapa penurut, roh yang adalah penurut itu diperbandingkan dengan daging yang lemah. Kalau menurut itu kan lawan katanya memberontak. Atau lemah ini kan lawan katanya kuat. Kenapa tidak disebutkan roh memang kuat tetapi daging lemah? Atau roh memang penurut tetapi daging memberontak? Kenapa ada sebuah kalimat yang berbeda? Roh memang penurut, daging lemah. Nah, latar belakang dari kisah ini adalah ketika Yesus Kristus sedang berada di sebuah taman namanya Taman Getsemani. Waktu itu Yesus berdoa kepada Allah. Ini kisah adalah kisah sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disiksa. Ini kisah di mana Yesus sedang berada dalam sebuah taman, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia ngajak 3 orang muridnya, murid yang terdekat dengan dia yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka naik ke atas bukit dan Yesus berkata kepada mereka bertiga, kamu tunggu beberapa saat di sini ya, saya akan naik. Jadi ada jarak memang antara ketiga murid ini dengan Yesus ketika berdoa. Nah, setelah 1 jam Yesus berdoa, Yesus itu datang kepada mereka dan mereka ternyata tertidur. Mereka tertidur pulas. Kemudian bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Oh, mereka terbangun kan kaget gitu ditegur. Oke, kemudian Yesus datang lagi, memisahkan diri lagi. Dan dia berdoa kembali untuk yang kedua kalinya. Setelah itu datang lagi kepada murid-murid ketiga orang ini. Dan didapati mereka juga tidur. Maka muncullah ayat ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, saya akan bahas 2 hal ini, yaitu apa itu roh penurut dan apa itu daging yang lemah. Nah, ternyata Bapak Ibu, kata penurut atau roh penurut dalam bahasa aslinya itu punya pengertian semangat, hasrat, atau sigap, atau siap sedia. Kata itu yang dipakai adalah protumos. Jadi penurut itu bukan orang yang, kamu ke kanan, kamu ke kiri, itu salah satunya. Tapi pengertian yang paling spesifik kata roh penurut, itu adalah roh itu mempunyai semangat, mempunyai hasrat. Jadi pada dasarnya roh manusia itu memiliki semangat, siap sedia dalam keadaan apapun.
Jadi ketika saudara mengerti, oh ternyata roh kita ini itu siap sedia. Roh kita ini sebetulnya semangat, sebetulnya. Kalau ada kemudian orang-orang yang tidak memiliki semangat atau rohnya itu padam, nah itu akan jadi permasalahan. Itu yang akan kita bahas sampai saat ini. Nah karena roh kita ini pada dasarnya penurut, roh kita ini pada dasarnya itu memiliki semangat, memiliki gairah, dan memiliki siap sedia dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Maka dari itu Alkitab bilang kepada kita bagaimana kita harus menjaga roh kita yang siap sedia itu. Nah dalam roh, manusia kan terdiri 3 elemen ya, tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam roh itu ada bagian yang namanya intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi adalah sebuah perasaan mendalam secara naluriah mengetahui bahwa sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah. Dan intuisi ini adalah sinyal dari Tuhan. Saya permudah dengan sebuah contoh. Pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, katakanlah mungkin sales atau apapun juga begitu ya. Bilang begini, Bu, Pak, Mas, Mbak, Om, Tante, ini produk bagus banget. Ini produk itu sudah best seller. Ini produk itu betul-betul menjadi booming, viral begitu. Bapak, Ibu, Saudara, Om, Tante kalau mau beli barang ini itu enggak akan rugi. Dia menjelaskan dengan sangat luar biasa, tapi tiba-tiba ada dalam hati saudara, iki kita sales ini enggak bener nih. Ini kayaknya ada yang salah dengan perkataan orang ini. Ada sebuah perasaan yang kayaknya enggak bener nih. Atau ketika saudara bertemu dengan seseorang, katakanlah kita janjian begitu. Janjian datang jam 8 pagi ya. Ya siap, oke. Nah saudara baru datang jam 9 pagi. Dan kemudian saudara ngomong kepada orang itu, maaf saya terlambat. Nah, padahal dia ketiduran. Aku tadi perutnya mules begitu. Padahal hati saudara ini kayaknya enggak mules deh. Ini karena dia ketiduran. Ini kayaknya orang ini bohong deh. Nah ada sebuah perasaan yang bersifat ilahi. Yang ketika saudara mengetahui sebuah peristiwa, ada feeling, ada intuisi, ini enggak benar. Nah itulah yang saya sebut sebagai sebuah intuisi Bapak Ibu. Di mana sebuah perasaan naluriah yang mengetahui ini benar, ini salah. Contoh paling mudah, ketika saudara bertemu dengan anak-anak saudara, misalkan begitu, pulang telat dari sekolah, ditanya, oi kenapa kamu pulang telat, ini sudah jam ramen baru pulang. Anu Pak, belajar kelompok. Tapi saudara berkata, ini kayaknya enggak deh, kayaknya anak ini bohong deh. Nah itulah yang saya sebut sebagai sebuah intuisi. Itu terdapat di dalam roh manusia. Namun karena berbagai banyak hal terjadi, kadang-kadang kita kehilangan gairah. Kita kehilangan gairah untuk roh kita tuh tidak semangat sehingga intuisi kita juga tidak peka. Orang-orang itu mulai mengalami penurunan, rohnya itu mengalami penurunan. Enggak ada gairah sama sekali. Dalam Alkitab itu disebut sebagai kesuaman. Suam. Pokoknya malas. Nah ciri utama dari kesuaman adalah malas. Saya ulangi. Salah satu ciri utama dari kesuaman adalah malas. Malas berdoa. Malas ke gereja. Malas ngurusi orang.
malas bekerja, tidak mau upgrade, yaudahlah begini aja deh, apapun yang terjadi ya begini aja lah. Kemudian tidak ada gairah dalam melakukan sesuatu. Ini konteks malas bukan cuma saudara ke gereja saja. Di rumah mungkin, di pekerjaan mungkin. Jadi ketika saudara waktunya nyambut gawe, waktunya bekerja, rasanya ki muales sepol. Dan itu mungkin kalau satu hari mungkin karena lagi moodnya lagi enggak baik begitu ya. Biasanya kalau wanita lagi dapat penyakit bulanan itu kan mempengaruhi hormon ini kan mempengaruhi emosi lagi labil. Tapi ini enggak, ini malasnya tuh terus malas begitu. Dia kan malas. Jangankan ke gereja, kerja wae males. Dan ini adalah salah satu ciri orang itu tidak ada gairah, rohnya itu menurun. Karena rohnya kan roh penuh itu tidak ada gairah. Dia tuh mengalami sesuatu yang asmolah. Ayo kita FA. Males. Ayo kita kebaktian. Sesuk ae, cek repot. Intinya semuanya malas. Jadi bagaimana saudara tahu bahwa ternyata roh kita itu bisa mengalami yang namanya terjun bebas. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami atau tidak. Tapi saya pernah terjebak di dalamnya. Beneran. Walaupun saya seumur hidup saya ini tidak pernah bekerja secara sekular. Karena ketika saya lulus SMA saya sekolah teologi. Dan setelah lulus sekolah teologi langsung pelayanan sampai dengan hari ini. Dan itu membuat saya itu menjadi sebuah hidup yang rutinitas. Berdoa biasa, pelayanan biasa, melakukan sesuatu biasa. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Yo wis lah paling ngono-ngono tok, malas. Saya pernah terjebak di dalamnya. Saudara mungkin seperti itu. Walaupun saudara seorang ibu rumah tangga yang ada di rumah begitu ya. Ayo masa malas. Kenapa kok malas? Ya malas aja. Ayo melakukan sesuatu, enggak malas. Nah, perhatikan itu salah satu ciri utama dari roh saudara. Itu mulai tidak ada gairah. Lalu pertanyaan terbesarnya begini, apa yang harus kita lakukan supaya roh penurut atau roh yang bergairah itu tetap menyala dalam hidup kita? Ternyata satu-satunya cara supaya roh kita punya gairah dan supaya intuisi kita itu tetap stabil, intuisi kita itu tetap menyala dan tetap peka, satu-satunya cara adalah terhubung dengan Roh Kudus. Nah, salah satu lambang dari Roh Kudus itu adalah api. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ketiga dan yang keempat ini awal Pentakosta yang Tuhan curahkan kepada umatnya. Kisah Rasul 2 ayat 3 dan 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus itu dilambangkan salah satunya adalah dengan api. Nah, api itu adalah perlambang pemurnian, semangat, dan gairah. Api ini yang membakar hati murid-muridnya, api itu yang membuat mereka tuh semakin semangat. Kenapa pada waktu itu mereka diberikan
karunia bahasa roh berupa cirinya adalah Roh Kudus nyala-nyala api di atas, hinggap di atas kepala mereka. Bertebaran. Kenapa api? Kenapa enggak angin? Kenapa enggak air? Karena salah satu lambang dari Roh Kudus juga angin, juga air. Kenapa api? Slide berikutnya bisa ditampilkan. Nah, ketika api ini punya pengertian bahwa ternyata latar belakangnya adalah ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, murid-muridnya sempat syok karena merasa ditinggalkan, tapi kemudian 3 hari dia bangkit, menampakkan diri kepada mereka, dan itu mempengaruhi orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka seperti kehilangan gairah. Aduh Tuhan Yesus, murid-muridnya sudah semangat, murid-muridnya sudah luar biasa, tapi ternyata ada orang-orang di situ, yang 120 orang ini yang kehilangan gairah mengikuti Tuhan. Berbeda ketika Yesus ada bersama dengan mereka. Dan ternyata Roh Kudus diberikan kepada mereka dalam rupa api, punya pengertian. Supaya, hai kamu semangat, hai kamu bangun. Karena api perlambang dari semangat. Pernahkah ibu ketemu dengan seseorang, sahabat, teman, bilang begini, ayo, semua sesuai lah. Ayo mangan, enggak. Ayo piknik, mau. Ayo dolan, nang omah ae. Jadi ini betul-betul tuh di dalam hidupnya itu enggak ada gairah. Kalaupun dipaksa, ayo melok dolanan, ya wis melok, ikut jalan-jalan. Tapi yang lain bersuka cita, dia begini, mending turu ning omah. Pernah enggak begitu? Jadi nggak ada gairah. Dan hari ini saya sampaikan kepada saudara, Roh Kudus yang adalah api itu akan membakar kembali rohmu, semangatmu, gairahmu. Ada banyak alasan atau ada banyak hal yang menyebabkan roh kita itu semakin padam atau menjadi padam. Mungkin pencobaan, mungkin permasalahan, mungkin hal-hal yang lainnya. Dan itu membuat roh kita ini menjadi padam. Tapi saya berdoa hari ini, saudara pulang dari tempat ini, pulang dari gereja ini, saudara memiliki sebuah gairah, api, semangat. Dan ketika saudara dipenuhi hidup saudara dengan Roh Kudus yang adalah api itu, saudara memiliki sumber gairah, sumber semangat untuk hidup, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, baik di rumah tangga maupun di sekolah. Jadi nek disuruh bekerja semangat, nek disuruh pelayanan oke, nek disuruh sekolah lanjutkan, di rumah tangga melakukan pekerjaan rumah tangga pun oke, sip, yes, aku semangat. Begitu. Itu semangat dari dalam. Roh Kudus itu memberikan kepada kita gairah yang dari dalam. Bukan faktor luar. Karena ada orang-orang yang sumber semangatnya itu dari luar. Misalkan, kalau ke gereja nih, kalau ketemu dengan pembicara yang terkenal, oh semangat ke gereja. Kalau musiknya gegap gempita luar biasa, semangat dalam memuji Tuhan. Kalau lightingnya oke, semangat juga. Kalau WL-nya itu seru, koreografinya itu sangat bagus, itu bikin semangat, itu dari luar. Tapi ketika misalkan pembicaranya seperti saya yang tidak terkenal gitu. Alah ngopo nang gereja, nang omah ae online. Iso kareng motong-motong bawang. Isu karo resik-resik omah, nonton YouTube. Pembicara ini sopo? Cuma ade tok. Yo, sering ketemu aku. Gak ada gairah. Atau nih, di pekerjaan. Kalau saudara melakukan sebuah pekerjaan, tiba-tiba saudara untungnya besar. Semangat nyambut gawe ora? Semangat. Wah ini cuannya luar biasa. Atau ketika sudah, aku mau melakukan pekerjaan ini, kenapa?
Karena kalau aku melakukan kerjaan ini, aku jadi terkenal. Semangat enggak? Oh semangat. Atau aku menyambut gawe, aku mau bekerja dengan semangat supaya apa? Aku naik jabatan. Tapi ketika bekerja dilalah, ndak cuan, amsyong, rugi, kehilangan semangat. Wis rosah melu-melu Tuhan, wis rosah nyambut gawe nganggur ae. Itu semangat yang dari luar. Jadi semangat saudara itu karena adalah uang. Semangat terkena itu karena ingin supaya naik jabatan. Dilalah orang lain yang diangkat jabatannya. Saudara yang bekerja keras terus bilang begini, aku nyambut gawe tenanan, orang tahu telat, dia yang diangkat. Ora usah mikir macam-macam. Kerja apa aneh? Nek ono dilakoni ora ono ya jeber. Kehilangan gairah. Dan saya beritahu, kalau sumber semangat saudara itu seperti itu tidak akan lama semangat saudara. Atau di rumah, seorang ibu menyiapkan makanan, menyiapkan sesuatu, dan mengharapkan respon suami dan anak-anak itu baik. Ketika suaminya itu pulang dari pekerjaan, dia tanya kepada istrinya, Bu, Mah, Cinta, Yang, masak apa? Bayem. Langsung bojone ngomongane, "Gat iki kok bayem tae." Kemudian si ibu ini dimasak no kesal, cuma bayem tok. Wis sesok ora usah masak. Seterusnya Anda mau masak. Kehilangan gairah. Nah, kalau sumber semangat saudara itu dari faktor-faktor luar, sementara. Tapi kalau sumber gairah saudara adalah Roh Kudus, roh api. Masih mungkin saudara tidak dihargai oleh saudara, masakan saudara mungkin tidak terlalu dihargai oleh anggota keluarga, tapi tetap memasak. Walaupun saudara sudah bekerja keras, orang lain yang dapat jabatan, tapi karena rohnya, semangat, gairah Roh Kudus yang membakar dia tetap bekerja. Jadi kalau ke gereja, gak perlu cari pembicaranya siapa, karena rohnya semangat, karena Roh Kudus, roh api ada dalam dirinya, dia tetap pelayan, dia tetap ke gereja. Karena sumbernya adalah Roh Kudus yang membakar hidup kita. Coba perhatikan keseharian saudara hari ini. Baik itu di rumah, di pekerjaan, atau di pelayanan. Apakah saudara sedang mengalami, pakai tanda kutip, penurunan gairah? Dan kuncinya cuma satu. Izinkan roh api membakar saudara kembali. Roh Kudus membakar saudara kembali. Dan itu gairah itu muncul dari dalam. Sehingga apapun yang terjadi, wow. Saudara tahu, setelah peristiwa Pentakosta pertama kali yang berupa roh api, lidah-lidah api itu, Petrus itu berkhotbah. Coba di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan 42. Kisah Rasul pasal 2 ya betul. Pasal 41 dan 42. Ini Alkitab bilang begini, orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan siapa? Itu perkataan Petrus. Petrus berkhotbah waktu itu. Memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Petrus berkhotbah dengan roh api, dengan roh kudus, dengan gairah yang dari roh kudus. Ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat. Saya berkhotbah dengan roh kudus, belum tentu 3 orang bertobat. Artinya apa? Tapi saya akan tetap melakukannya. Menobatkan 1 orang itu sulit, apalagi 3.000 orang. Petrus tadinya seorang yang mengkhianati Yesus. Tadinya orang yang mau melepaskan imannya, tapi kemudian ditangkap kembali oleh Allah dan dia melayani Tuhan. Hasilnya Roh Kudus memberikan gairah, semangat dan urapan, 3.000 orang bertobat.
Satu kisah lagi, Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-12. Daniel pasal 5 ayat yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamakan Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ini terjadi ketika Raja Belsasar itu mendapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada tulisan di dinding. Tulisan itu tidak tahu maknanya apa dan orang bilang kepada raja, ada seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris, excellent spirit. Pertanyaan sini, kenapa Daniel punya roh yang luar biasa? Karena kesehariannya yang dia lakukan adalah dia berdoa sungguh-sungguh. Lihat orang yang punya gairah, itu betul-betul bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi nih, orang yang punya gairah dalam hidupnya, itu nular loh Bapak Ibu. Orang saudara kalau lagi lemah, ketemu dengan orang yang semangat, orang yang punya gairah Roh Kudus, yang hidup dibakar oleh Roh Kudus, saudara bergaul dengan orang itu nular loh. Enggak percaya, ayo kita buka bersama Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang 30 sampai dengan 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini ceritanya ketika Yesus setelah mati menampakkan diri kepada orang-orang dalam perjalanan ke Emmaus. Orang-orang ini jalan menuju ke Emmaus, dong ngomongi Tuhan Yesus. Walah Tuhan Yesus ini sakjane bagus tapi mati di kayu salib. Nah mereka tidak tahu kalau Yesus ada di belakang mereka. Kemudian Yesus bertanya, loh apa yang kamu bicarakan? Orang-orang yang berjalan ini bilang gini, loh kamu itu siapa? Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Yesus itu loh disalibkan. Nah, begitu kemudian Yesus menerangkan. Sebelumnya mereka ditegur, hai kamu orang-orang bodoh. Itu sebetulnya ditegur. Tapi kemudian Yesus menerangkan Yesus itu seperti apa. Dan mereka mengadakan perjamuan makan, duduk makan mengambil roti. Dan terbukalah mereka, kita bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah, ada gairah ini dalam bahasa aslinya, ada sebuah gairah. Bayangkan, Yesus yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, ngomong kebenaran, menerangkan firman, itu membakar orang itu loh. Bayangkan orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, ada gairah, ada semangat, ada sesuatu yang berbeda. Dan orang itu ngomong dengan orang lain, maka orang itu akan tertular. Tertular apanya? Semangatnya. Saudara kalau pernah nonton film War Room, yang pertama tapi ya, kan ada yang kedua. Ada sebuah keluarga yang suaminya bekerja, tapi intinya enggak baik dan selingkuh lah. Dan istrinya ini dapat informasi dari temannya kalau suamimu di luar kota tuh selingkuh. Nah wanita ini, ibu rumah tangga ini tidak pernah berdoa. Tapi dia dengar, saya bingung, dia bingung bagaimana. Kemudian ada seorang nenek bilang begini, tidak ada cara yang lain. Kamu harus berperang untuk suamimu. Caranya berperang gimana? Berdoa. Kemudian dia bilang begini, tapi aku enggak pernah berdoa. Pokoknya kamu harus berdoa dengan apa yang kamu bisa. Nah kemudian dia masuk ke rumahnya, tempat sepatu, tempat gudang kecil
yang tadi tempat barang-barang yang mungkin tidak terlalu terpakai, itu dibersihkan oleh dia mulai berdoa di situ. 1 kali berdoa keturun, 2 kali berdoa ketiduran, 3 kali berdoa dia bingung mau doa apa lagi. Tapi terus dia lakukan sampai akhirnya suaminya bertobat, intinya begitu. Nah ketika suaminya bertobat, rumah ini dijual karena mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik, rumah ini dijual. Dan ketika rumah ini dijual, developer itu kedatangan oleh seorang hamba Tuhan emeritus yang sudah purna, yang sudah pensiun. Dia lagi cari rumah. Developer itu bilang, "Pak, Bu, lihatlah rumah ini." Nah, pendetanya ngeliati satu ruangan, ruang makan, ruang tamu, kamar. Dan ketika pendetanya itu dari sebuah gudang kecil itu, dia masuk, dia diam, dia mundur lagi gini. Orang developernya bingung, "Bapak ini ngapain?" Masuk lagi. Terus nggak lama dia keluar lagi. Terus dia bilang, pendeta emeritus bilang begini, "Ada orang yang berdoa di ruangan ini." Lihatlah, orang yang punya gairah, itu spiritnya itu bisa kroso loh itu. Dan kemudian developer bilang begini, "Betul, dulu ada seorang wanita yang ada di rumah ini, dia berdoa di tempat itu." Lihat, kalau orang yang punya gairah, Roh Kudus, itu nular, iso kroso tenanan. Jadi Bapak Ibu, punyailah gairah. Gairah. Bukan cuma gairah dari luar, tapi dari dalam. Roh Kudus itu loh, sumber api yang membakar semangat. Amin. Berikutnya, yang kedua, daging lemah. Kata daging lemah itu asthenia. Artinya lemah, sakit, tidak berdaya. Pertanyaan begini, mengapa disebut lemah? Padahal keinginan daging itu mempunyai kekuatan besar untuk mempengaruhi hidup kita. Contoh, kita buka bersama-sama Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Bukankah roh perjinahan itu kuat menyerang banyak orang? Banyak. Loh, kenapa disebut daging itu lemah? Padahal ada orang yang hidup dalam kecemaran. Ada orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, oleh percabulan ada. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Loh, kalau daging itu lemah, kenapa ada orang yang terjebak dalam perseteruan, pertengkaran, roh pemecah? Bukankah daging itu sebetulnya kuat menguasai? Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat berbagian dalam kerajaan Allah. Ada orang-orang yang memang dalam hidupnya itu memendam kebencian, dengki. Loh, bukankah daging lemah, tapi ada orang yang dikuasai oleh perbuatan daging. Kenapa? Lemahnya itu apa? Nah, ternyata lemah di sini adalah karena ia tidak punya kekuatan dan daya untuk melakukan kehendak Allah. Dalam konteks ini, Petrus dan kawan-kawannya itu tidak bisa ikut berdoa 1 jam dan mereka tertidur. Lihat, bahwa ternyata daging lemah ini adalah karena memang kita tidak bisa, daging ini tidak bisa melakukan kehendak Allah.
Sekalipun perbuatan dagang itu punya kuasa yang besar, tapi kita tidak punya kuasa untuk mengalahkannya. Itu daging kita. Dan perlu saudara ketahui bahwa kehendak Allah adalah memerlukan sebuah daya atau kemampuan yang kuat dalam diri kita. Artinya saudara tidak bisa melakukan kehendak Tuhan hanya dengan modal pengertian pribadi, enggak bisa. Tapi bagaimana caranya? Kemampuan yang lebih utama itu harus menguasai hidup kita dan menguasai daging kita. Alkitab bilang begini, Roh Kudus diberikan. Roh Kudus itu adalah dunamos. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita mundur sedikit, Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lihat, Roh Kudus itu yang adalah kuasa. Kuasa itu yang memampukan kita melakukan kehendak Allah. Daging ini nih loh. Bagaimana kita bisa mengalahkan daging ini? Bagaimana kita bisa mengendalikan dan menyingkirkan keinginan daging yang di kitab Galatia itu? Ya dengan dunamos, dengan kuasa, dan itu dimiliki oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang memiliki koneksi yang kuat dengan Roh Kudus, rohnya akan semakin kuat, semakin punya gairah. Roh yang punya gairah dan semangat itu mengalahkan daging kita yang lemah. Tinggal pilihannya gini, mana yang paling sering saudara kasih makan? Saya kemarin bilang kepada anggota FA saya di desa, manusia itu kan terdiri 3 bagian ya, tubuh. Oke, makanan dari tubuh apa Bapak Ibu? Sego, rawon, sate, dan kawan-kawannya. Itu makanan dari tubuh. Makanan dari jiwa, apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Makanan dari jiwa adalah piknik, healing, dolan, senang-senang, karaokean, olahraga, duit, itu makanan jiwa. Pokoknya duitnya akeh senang, nek duitnya senep. Itu makanan jiwa. Tapi makanan roh itu apa? Makanan roh adalah firman, pujian, dan doa. Karena di dalamnya ada Roh Kudus. Dan ketika kita mengabaikan yang ketiga, makanan yang ketiga ini, itu saudara pasti akan turun renek semangat urip blas. Tidak ada sama sekali. Ya biasa, hidupnya dikuasai oleh pikiranmu. Yang menurut saudara apik dilakukan orang ya ora. Enggak ada pertimbangan rohani sama sekali. Dan hari ini saya menginginkan, kita semua menginginkan bahwa saudara itu harus betul-betul koneksi dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya Pak? Terakhir, bagaimana caranya Pak? Supaya kita ini tetap terjaga rohani kita. Tadi Alkitab di kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 41 bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kata berjaga-jaga itu punya pengertian waspada, bangun, memberikan perhatian yang ketat dan aktif. Berjaga-jaga itu enggak kosea, setiap satu perlu diperhatikan. Berjaga-jaga itu bukan cuma nanti saja kalau sudah tua aku ke gereja, nanti saja pelayanan aku lagi masih sibuk, aku lagi kenceng-kencengnya dapat cuan, pelayanan itu mengganggu pekerjaanku, nanti saja, bukan seperti itu. Tetapi berjaga-jaga dalam setiap momen, setiap apapun, memperhatikan dengan ketat, dengan aktif. Artinya, kita harus memutuskan untuk memberikan perhatian penuh agar roh kita punya gairah, agar daging kita yang lemah ini tertutupi oleh roh yang bergairah itu, yang sumber gairah itu adalah dari Roh Kudus.
Lalu kenapa harus berdoa? Dengan berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena Roh Kuduslah yang membantu kita untuk kita menyampaikan kepada Allah. Ayat terakhir Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan PIMK Bapak Ibu. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Nih, Roh Kudus menolong kita waktu kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh Kudus itu sendiri menghadap Allah untuk memohon bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Artinya apa? Kenapa harus berdoa dan berjaga? Karena ketika berjaga kita waspada, dengan berdoa kita terkoneksi dengan Roh Kudus yang adalah sumber semangat, sumber gairah, sumber api yang dari Allah. Itulah sebabnya kenapa berdoa dan berjaga-jaga itu di satu kesatuan yang utuh. Pertanyaan terbesar, saya undang pemain musik, worship leader dan singer maju ke depan semuanya. Apakah saudara sekarang semangat? Ya, sidik tak tahu jawab. Apakah saudara memiliki gairah dan semangat hidupnya? Adalah pas biasa ya rasa aneh-aneh Pak. Ini apa-apa lah turu wis. Apakah saudara seperti itu? Dan hari ini saya mengharapkan saudara itu semakin bergairah. Semakin semangat. Semakin on fire. Semakin menyala-nyala. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan saya mengharapkan hari ini juga Roh Kudus menjamah saudara. Yang suam, yang gak ada gairah, yang malas, tangio, bangunlah. Pak, masalahku berat, saya beritahu. Semangat gairah yang dari Roh Kudus memampukan saudara menghadapi pergumulan itu. Dan ketika saudara semangat, apakah masalahnya hilang? Tidak. Tapi semangat itu memberikan ide-ide ilahi. Apa yang harus kita lakukan? Makanya tetaplah semangat. Amin. Saya coba saudara bangkit berdiri bersama.